Pagi cerah di desa yang hangat dan penuh warna, seorang ibu paruh baya mengenakan kebaya dan kerudung sederhana sedang mengayuh sepeda tua, dan matahari pun terbit dari timur. Di dalam rumah sederhana, sang ibu pun duduk di depan mesin jahit tua, dikelilingi kain warna-warni, sementara anak laki-lakinya, usia 10 tahun, bermain di lantai. Dan tangan lembut sang ibu pun sedang memasukkan benang ke jarum di bawah cahaya kuning hangat. Ekspresinya tenang dan fokus. Singkat cerita, beberapa tahun pun berlalu, di mana si anak umur 10 tahun tadi kini sudah menginjak SMA. Dan keesokan harinya di suasana sekolah, seorang remaja laki-laki yang kita sebut saja namanya Reza. Dan Reza pun mulai menjauh di saat dia melihat ibunya, yang saat itu sang ibu membawa bekal untuk Reza, dan ibu pun tersenyum lembut sambil berkata, "Nah, ini ibu bawakan bekal untukmu, agar kamu tidak lapar." Teman-teman di belakangnya pun tampak menertawakannya. Senja hari, sang ibu menjahit seragam sekolah di bawah lampu redup, dikelilingi tumpukan kain, ruangan dipenuhi cahaya jingga yang hangat. Tidak disangka hari pun hujan, sang ibu mengayuh sepeda, melewati genangan air, membawa payung, pantulan warna-warni, terlihat di jalan basah. Malam hari pun tiba, diam-diam Reza mengintip ibunya yang masih menjahit dari balik pintu setengah terbuka. Wajahnya terlihat sedih dan bersalah. Pagi hari, Reza menemukan ibunya tertidur di kursi. Sinar matahari mulai masuk dari jendela, menciptakan suasana hangat namun pilu. Dan Reza pun melihat surat kecil yang terlipat di meja jahit ibunya. Reza membaca surat tersebut dengan mata berkaca-kaca. Ternyata surat itu tulisan tangan ibunya. Dan isi surat itu malah memunculkan kilasan kenangan sang ibu saat memeluk Reza kecil di depan sawah hijau. Mereka tertawa bersama, seakan-akan tidak ada sedikit pun kesedihan. Isi dari cerita ini, Reza membayangkan sambil membaca surat, ternyata selama ini dia telah merasa bersalah karena telah menyia-nyiakan ibunya. Saat itulah semua kenangan nampak membayangi pikirannya, namun sudah terlambat, hatinya hancur kini dia sendirian tanpa seorang ibu. Reza pun merasa percuma akan hidupnya, bahwa mau gimana pun, mau sesukses apapun, tanpa doa sang ibu dia bukanlah apa-apa. Dan yang dia harapkan sekarang hanyalah doa sang ibu yang selalu mendoakannya. Setelah beberapa menit merenung, Reza pun teringat akan ucapan ibunya dulu, bahwa ibunya pernah berpesan bahwa anak ibu harus kuat, harus semangat. Kamu harus bisa bangkit nak, ibu juga kuat, masa kamu tidak? Doa ibu mengalir di darahmu nak. Mengingat ucapan itu, Reza pun bergegas pergi ke makam ibunya, menggunakan sepeda bekas mendiang ibunya dulu untuk melepas rindu. Di pemakaman, Reza berlutut di depan makam sederhana ibunya. Reza menaruh bunga sambil berkata, "Bu, maafkan aku. Selama ini aku telah menyia-nyiakan ibu. Andai waktu bisa berputar, aku ingin menebus semua kesalahan aku. Bu, bangun bu, apakah ibu dengar bu? Aku kangen ibu, aku butuh doa ibu. Percuma aku sukses bu, kalau ibu tidak ada semua terasa sia-sia. Bu, aku sayang ibu, bu ini aku bu, anak seorang penjahit sudah sukses bu. Ibu aku kangen bu." Hari kelulusan pun tiba, Reza mengenakan toga dan memegang ijazah, menatap langit dengan senyum haru dan bangga. Dalam hati Reza pun berucap, "Andai ibu ada di sini, seperti orang tua lain, mungkin ibu juga senang dan bangga bu. Bukankah ini yang ingin ibu lihat saat aku lulus, memakai seragam kelulusan sarjana? Tapi aku yakin bu bahwa ibu juga melihat aku." Reza pun pulang dan memasuki ruangan hangat saat ibunya masih menjahit. Reza menaruh mesin jahit tua dan sepeda ibunya di sudut ruangan dengan bunga dan foto bingkai sambil mengenang dan membayangkan ibunya ada di sini masih menjahit. Singkat cerita, Reza berdiri di toko suksesnya, kain-kain indah di sekeliling, potret ibunya tergantung di tengah sebagai simbol doa restu dan cinta kasih seorang ibu. Sedikit kata-kata, cinta seorang ibu tidak selalu hadir dalam pelukan atau kata-kata manis, tapi seringkali tersembunyi dalam letihnya tubuh dan diamnya pengorbanan. Hargailah selagi masih ada, karena waktu tak pernah kembali. Dan cerita pun tamat. Sebelum kami pamit, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kesalahan dalam narasi dan yang lainnya.
Jika suka dengan cerita ini, mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang, like, komen, dan subscribe. Terima kasih.